Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKPSK Perta. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, puji Tuhan. Kita sudah masuk ke minggu ketiga di bulan Februari. Adik-adik masih sehat? Tentunya masih sehat. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita saat teduh, yuk kita persiapkan dulu. Apa yang perlu disiapkan? Apa? Satu, Alkitab. Yang kedua, persembahan. Yang ketiga, pastikan handphone dan laptopnya baterainya penuh ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau saat teduh sejenak. Kita saat teduh sejenak. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kakak mau ajak adik-adik berdiri. Sebelum kita bernyanyi, kita berdiri. Ucapkan dulu yuk selamat hari minggu kepada kakaknya, adiknya atau mama papanya. Yuk selamat hari minggu kakak, abang, mama, papa ya. Oke kita bernyanyi, kita mau bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Oke, dengan semangat ya. Oke, kita mulai. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk, yang mau tepuk tangan boleh ya. Kita nyanyikan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yuk kita nyanyikan sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami sangat senang sekali karena Tuhan Yesus masih memberkati kami. Saat ini Bapa, kami ingin beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami Tuhan, dan tuntunlah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tahu Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Kasihnya seperti apa? Kasihnya setinggi langit, lebih lagi. Lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Untuk itu, mari kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Tetap semangat ya, kita masih berdiri, oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam
Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekarang kita mau membaca titah. Yuk kita dengarkan pembacaan titah hari ini. Shalom adik-adik semua, kita akan membaca titah pada saat ini ialah pembacaan titah ketiga. Abang bacakan dulu, nanti adik-adik ikuti ya. Pembacaan titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita bacakan bersama-sama ya adik. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Terima kasih, shalom. Oke adik-adik, kita masih semangat. Tadi kita sudah mendengar titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke, sekarang kita mau bernyanyi hatiku penuh nyanyian. Oke, bagaimana ketika hati kita penuh nyanyian? Pasti kita tetap bersuka cita. Yuk katakan hatiku penuh nyanyian. Kita nyanyi sekali lagi, hatiku penuh nyanyian. Yuk kita nyanyi hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan hingga pada saat ini kami masih dapat menikmati apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kami melalui kesehatan, nafas, dan segala aktivitas yang dapat kami lakukan.
Tuhan, pada saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami undang Roh Kudus Tuhan untuk menaungi pikiran dan hati kami, agar kami tidak hanya sebagai pendengar tetapi juga pelaksana firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik sekalian, firman Tuhan yang diambil pada saat ini yaitu dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Udah ada kan? Coba dilihat di bawah ini ya. Bisa juga dibuka Alkitabnya. Tadi kan udah dibilang inang ketua sekolah minggu supaya mengambil Alkitab. Nah, Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nah, abang akan bacakan di sini. Kalian juga boleh mengikutinya di dalam hati, di rumah kalian masing-masing. Nah, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak kedelai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu adalah mengenai dia dari bawah dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur untuk membangkitkannya di antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelum abang menjelaskan ayat ini, abang mau tanya dulu, siapa di sini yang senang dipuji? Contoh kalau kita juara 1 di sekolah, datang orang tua, ih pandai kali anakku ini bah, pandai kali guruku ini bah, nanti ku kasihlah dia makan, entah makan mungkin ke KFC atau ke yang lainnya. Nah, tapi di dalam firman Tuhan kita kali ini, abang mau bercerita dulu bagaimana sebenarnya atau siapa sebetulnya yang layak dipuji. Nah, di sini dikatakan bahasanya Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Yang mana ketika Yesus ingin menuju Yerusalem, dia berbicara kepada kedua muridnya. Hai, katanya, pergilah ke sana dan ambillah domba yang tertambat, lalu bawakanlah kepadaku. Ambillah keledai yang tertambat itu dan bawakanlah kepadaku. Yesus berkata seperti itu kepada kedua muridnya. Nah, lalu setelah Yesus menunggu, datanglah kedua muridnya itu membawa kedelai. Dibawanyalah kedelai yang sudah dilapisi oleh kain, lalu Yesus naik. Setelah Yesus naik, menaiki keledai itu, lalu banyak orang di Yerusalem menyambutnya. Banyak yang sudah berjejer untuk menyambut Yesus. Mungkin kalau kita lihat kayak mana seorang artis yang datang ke sebuah kota, maka akan banyak menyambut. Mungkin bahkan banyak polisi yang akan menjaganya. Tetapi ini ketika Yesus datang dengan kedelainya, tidak dengan kuda, tetapi dengan kedelai yang begitu melambangkan damai. Nah, ketika Yesus berjalan dengan kedelainya, lalu setiap orang bersorak-sorai, Hosiana, 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 seperti itu. Nah, apa arti Hosiana ini? Kan begitu. Kenapa begitu orang Yerusalem begitu memuji Tuhan? Sampai daun palem pun dibuat untuk agar kedelai itu tidak memijak tanah. Bahkan sampai sarungnya pun yang biasa kalau mama pakai di sini, di pundaknya, dibuat ke tanah supaya enggak kena tanah kaki kedelai itu. Karena begitu luar biasa Yesus itu. Karena juga sebelum-sebelumnya ada banyak pengikut Lazarus. Tahu Lazarus ya, yang dibangkitkan oleh Yesus.
4 hari dia mati, lalu Yesus datang membangkitkannya, lalu dia bangkit. Orang-orang sudah mendengar itu. Orang-orang sudah mendengar bahwa Yesus itu membuat banyak mujizat. Sehingga banyak yang mengikuti dia. Tetapi, nah ada tapinya ini. Walaupun Yesus begitu baik, begitu luar biasa tanpa ada celah, ada aja yang tidak suka dengan dia, yaitu pemimpin agama-agama Yahudi. Lalu ketika orang-orang banyak itu memuji Yesus dengan mengatakan Hosiana, Hosiana, hidup Raja Daud, begitu, datanglah pemimpin agama Yahudi ini mengatakan, "Hei Yesus, tidak bisakah engkau menghentikan mereka?" Lalu Yesus menjawabnya, "Aku bisa menghentikan mereka, tetapi dengan menghentikan mereka, batu-batu pun tetap akan memujiku." Berarti seakan-akan tidak hanya manusia yang bisa memuji nama Tuhan. Tidak hanya kita, tidak hanya anak-anak sekolah minggu yang bisa memuji nama Tuhan. Bahkan Yesus pun mengatakan, batu-batu pun akan memujiku. Menandakan bahwa Yesus itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang mana, yang apapun yang diciptakan Yesus itu, tujuannya untuk memuji nama Yesus. Nah, aku ingin bertanya dulu untuk adik-adik semua, apakah di tengah-tengah situasi saat ini mungkin ada yang jenuh karena tidak bisa kemana-mana, ada yang jenuh karena tidak bisa bersekolah, ketemu dengan teman-teman. Kita jadi lebih sering untuk tidak memuji nama Tuhan karena dalam pikiran kita, Tuhan ini jahat, masa pandemi tetap dijalankan, ataupun masa pandemi tetap berada di negara kami ini sehingga aku tidak bisa sekolah. Tidak, tetapi kenapa kita mengasihi Yesus? Kan begitu. Meskipun di tengah-tengah pandemi kita tidak gereja, kita tetap bisa mengasihi Yesus dimanapun berada. Tidak harus di gereja, dengan mendengarkan rekaman video ibadah sekolah minggu setiap minggunya, itu salah satu kita memuji dan memuliakan nama Yesus. Nah, yang kemudian akan abang lanjut cerita tentang mengenai Yesus di Yerusalem ini. Ketika beberapa hari Yesus di Yerusalem, maka ia pun pergi lagi ke sinagoge ataupun bait suci. Kalau bait suci itu adalah tempat berdoa, tempat ibadah, sebagaimana sebelum kita dilandas oleh pandemi, kita masih melakukan peribadahan di gereja kita. Nah, ketika Yesus sampai ke sana, Yesus marah. Kenapa dia marah? Kan begitu. Ternyata orang-orang yang berada di bait suci itu sudah membuat bait suci itu menjadi tempat sarang penyamun. Disitulah membuka usaha jualan, tukar duit, jual domba, merpati. Karena marahnya Yesus, dia mengatakan, rumahku adalah rumah untuk berdoa. Kenapa kalian membuatnya menjadi tempat sarang penyamun? Lalu Yesus pun mengobrak-abrik, membalikkan meja, mencampakkan bangku dan mengusir semuanya. Lalu ketika saat Yesus pun sudah marah seperti itu, di situ ada kelihatan anak-anak yang memujinya. Hosiana, Hosiana, hidup Raja Daud, begitu. Lalu datanglah lagi pemimpin ataupun kepala-kepala agama Yahudi mengatakan, "Hei Yesus, hentikanlah anak-anak itu," katanya. Yesus menyuruh mereka berhenti, tetapi Yesus tidak menyuruh mereka untuk pulang. Lalu Yesus berkata, "Meskipun orang dewasa menolak untuk memuji dan memuliakan namaku, tetapi anak-anak akan tetap memuji dan memuliakan namaku." Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Kalau Matius bilang, di Matius dituliskan, "Bawalah ke hadapanku anak-anak itu." Kenapa? Karena anak-anak itulah yang punya kerajaan surga. Nah, siapakah anak-anak itu? Contohnya, salah satunya anak-anak sekolah minggu Geperta, Bang Jai yang sedang berkhotbah, dan semua guru-guru sekolah minggu yang pernah mengajar, bahkan orang tua kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, maka kita harus datang ke hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah,
Coba kita buka dulu Mazmur 34 ayat 2. Dikatakan begini, biar abang bacakan ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Nah, aku tetap memuji dan memuliakan Tuhan pada segala waktu, dan puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Kalau kita dapat mengartikan ini, ataupun kita mempertanyakan, kenapa kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kenapa kita harus tetap berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita harus tetap bernyanyi kepada Tuhan? Mungkin banyak pertanyaan kenapa mengenai pujian kepada Tuhan. Nah, abang akan jawab. Pertama, karena Tuhan telah lebih dahulu memuliakan kita di kayu salib, ya, yang mana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan dan tidak beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita, maka saatnya sekarang kita mengembalikan kasih Tuhan itu kepadanya. Kita juga mengasihi Tuhan karena Tuhan juga sampai sekarang mengasihi kita. Ya, melalui napas, kesehatan, orang tua, makanan, minuman, pendidikan. Itu semuanya karena ada Tuhan. Adik-adikku sekalian. Nah, jadi setelah abang ceritakan tadi mengenai Yesus, penyambutan Yesus di Yerusalem, bagaimana orang Putri Sion, orang Yerusalem menyambut Yesus dengan keledainya itu yang tidak dikasih menginjak tanah. Sekarang kita bertanya ke dalam hidup kita, terutama untuk anak-anak sekolah minggu. Apakah sudah setiap kegiatan kita itu memuliakan nama Tuhan? Atau kita masih hidup di dalam dosa? Tapi abang percaya anak-anak sekolah minggu Geperta sudah selalu pastinya memuliakan nama Tuhan. Karena kalian juga sudah mendengarkan firman ini yang disampaikan oleh Bang Jai, dan juga mungkin sudah sering mendengarkan firman Tuhan, maka abang mengundang kita semua untuk tidak menjadi hanya saja pendengar, atau tidak hanya menjadi seorang pendengar, tetapi juga pelaksana. Ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Mungkin itu pertanyaannya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan sementara kita tidak dapat melihatnya? Ya, dengan mengikuti aturan ataupun perintah orang tua, ataupun dengan menyenangkan hati orang tua, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Itulah salah satu bagaimana cara kita menyambut Yesus ke dunia ini. Dengan cara mengasihi teman, mengasihi kakak abang, dan juga mengasihi orang tua kita, melakukan yang terbaik dan menjauhkan segala tindakan yang memiliki kemiripan dengan dosa, itu harus dijauhkan ya. Karena jikalau kita disebut dengan anak Tuhan, maka sambutlah Tuhan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Sebagaimana juga tadi kalau di dalam ayat hafalan kita, Yohanes 12 ayat 3b, Hosiana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kalau dulu itu hanya dilakukan di Yerusalem, penyembahan ataupun penyambutan Yesus itu hanya dilakukan di Yerusalem, maka sekarang itu penyambutan itu harus kita lakukan di dalam hati kita. Karena juga sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, yang mana kalau di dalam bangsa Israel, Paskah itu adalah hari perayaan pelepasan bangsa Israel dari Mesir. Itulah yang diingat mereka, dan mereka menganggap dan mereka percaya juga bahwa Allah itu atau Yesus itu adalah Allah. Nah, untuk adik-adik sekalian sekolah minggu Geperta, tetaplah memuji dan memuliakan nama Tuhan, ikut tetap aturan kesehatan, jangan kalau dalam bahasa Simalungunnya lasei atau sepele ya. Tetap juga ikut perintah orang tua, membanggakan hati orang tua, karena itu juga adalah salah satu bukti kita dan aksi nyata kita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena hingga pada saat ini kami juga masih dapat menikmati apa yang telah Tuhan sediakan kepada kami dan yang Tuhan berikan kepada kami melalui berkat Tuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami.
Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin hidup kami untuk melaksanakannya ya Tuhan. Supaya apapun yang menjadi kegiatan kami, apapun yang menjadi aktivitas kami, itu tetap berada di jalan Tuhan dan tetap bertujuan untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kami anak-anak sekolah minggu yang memiliki banyak dosa. Untuk itu ya Tuhan, kami meminta kepada Tuhan agar Tuhan menghapuskannya supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bang Jai. Jadi firman itu nggak boleh cuma didengar, firman itu harus juga kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak boleh lewat aja. Jadi firman itu harus dilaksanakan di mana? Di rumah, di sekolah, di lingkungan ya. Oke. Untuk itu ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, kita senang. Kita senang karena apa? Kita senang karena jadi anak Tuhan. Yuk kita mau bernyanyi, saya senang jadi anak Tuhan. Yuk mana anak Tuhan? Kalau senang jadi anak Tuhan, wajahnya harus tetap ceria. Yuk. Katakan saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Selain sombong, anak Tuhan gak boleh apa lagi? Tidak boleh bohong ya. Untuk yang kedua, anak Tuhan gak boleh bohong. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom adik-adik, masih semangat kan? Saat ini kita akan masuki ayat hafalan. Adik-adik tolong dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan kita ialah dari Yohanes 12 ayat 13b. Abang bacakan lagi ya. Yohanes 12 ayat 13b. Abang bacakan dulu, nanti kita baca sama-sama ya. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sama-sama ya dek. Hosana, diberkatilah dia yang datang dari nama Tuhan Raja Israel. Ya, dihafal ya adik-adik. Oke, tadi kita sudah mendengar ayat hafalan. Ayat hafalannya juga harus dihafal ya. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Tadi kakak sudah bilang persembahannya harus disiapkan. Yuk, sebelum kita mengumpulkan persembahan, yuk angkat tangannya dulu. Digenggam persembahannya. Ayo sama-sama kita katakan Huberedoon hubani harajaon ninai bata. Sambil mengumpulkan persembahannya, kita mau bernyanyi Sai Hupasangap Tong Tong Arion.
kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Riap mahita jongjong martonggo mahita mengunduskan galangan tahun bani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami paridop ni uhur harohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih ma isombakon uhur nami hubamu halani hubamu do ijalohan nami pasu-pasu nagokan der pakon nalaingan. Bani panorangon isombakon hanami do hubamu nagabi galangan nami diri nami pakon humbani adongan nami nadup bineremuin. Pasu-pasu ham magalangan na sinombakon nami on gabi galangan nama pasing namambayan harjaun mulambil martardiahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami marasiti tonduimu aselambin ididah iboto jana ihamalaskon uhur nami bueni silayak-layakmu nadop ijalohan nami pakon nasihol beranmu ope huban nami. Ajari hamma nami laho mangondoskon galangan nami napatut galangon kan nami hubamu jalo hamma galangon pakon tonggo elek-elek nami on ibagas Yesus Kristus Tuhan nami amin. Riap mahita martonggo tonggo o Yesus hasumani. O Yesus hasumani hanami haganup pasada uhur nami torang ngadup sing boy dalanon nami salakan torta dupana soman nami torang age huja. Amin. Jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan nebata. Ipasu-pasu anjahi para Tuhan nebata mahita isondangkon Tuhan nebata mabohini hubata jana ma idop mauhur ni mangida hita idop pakon Tuhan nebata mabohini hubata jana ipasorap ma dameni bani tondi tabe. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa juga di ibadah kita yang minggu depan.